Iya, guys. Iya. Kita balik lagi di Di konten. Ratri duduk-duduk. Ulang, gak. Oke. Oke. Oke guys, kita balik lagi Di di R2D2 alias Randi Ratri duduk-duduk. Nah, kalau minggu lalu kita nemenin Randi yang cosplay, sekarang gantian giliran gue yang cosplay. Jadi dari maskaranya udah kelihatan ya gue akan jadi siapa. Dan kita bakal ke event Battle of the Toys karena si ibu mau ikut lomba cosplay. Untuk pertama kali. Jadi doain ya guys ya, semoga Menang sih beruntung. enggak, kita nggak ngincer menang. Iya. Kita for fun aja gitu loh. Betul, purely bersenang-senang dan sekalian melatih mental dan juga sekalian kita bersilaturahmi sama teman-teman yang ada di sana. Oke? Jadi ikutin terus konten kita. Bye bye. Iya, kita akhirnya udah sampai di Battle of Toys 2022 di Cubic. Jadi habis ini gua akan ganti baju dulu, sementara Bapak Randi juga. Oke? Gue mau film. Meanwhile, Oke, karena lagi break makan siang, gue makan siang sama Ibu Naga, Daenerys. Dan hati-hati kalau dia lapar, nanti disembur sama naga. Wow. By Blibli dan juga Multi Toys Games and Hobbies. Organized by Saka Production and Macipot Cosplay. Di mana Macipot Surabaya? Right next contestant, we got from the Game of Thrones, Ratri with Dennis Fabian. Right next contestant, we got tomorrow. Iya, jadi kita kemarin ke Battle of the Toys, patut kedudukan. Jadi gimana Bu rasanya ikut coswalk? Rasanya sih seru banget karena ketemu teman-teman cosplayer yang dandanannya tuh mantep banget deh, keren semua. Jadi nggak heran kalau misalkan kemarin itu jurinya ada Freya Mai sama satu lagi siapa nih? Lupa siapa namanya satu lagi tuh. Ya ada apa, Neko Noi Katsu. Nah nanti Neko Nekatsu, iya Iya, benar-benar. Neko Noi Katsu. Sorry ya, gue nggak terlalu familiar sama namanya. Mereka tuh bilang kemarin bahwa penjuriannya tuh cukup sulit karena kostumnya tuh hampir semuanya bagus banget, jadi penilaiannya tuh tipis-tipis. Nah, tapi meskipun gue nggak menang kemarin, ya di bawah seru aja gitu. Gimana sih rasanya menjadi ibu naga, jalan di atas panggung lalu ngomong Drakaris, meskipun suara gue tentu nggak kedengeran ya, tapi di bawah seru aja. Ya bahwasanya Gitu. memang cosplay ya for fun aja memang. Betul. Karena kita suka karakternya. Lomba kalau menang syukur, kalau nggak menang ya nggak apa-apa gitu. Ya bisa saling support ke cosplayer lain sehingga menciptakan skena yang sehat gitu, anti julid. Pokoknya nggak ada julitan sih pasti ada ya, cuma ya udah keep it minimum aja gitu. Karena ya pada esensinya itu kan cosplay nggak cuma sekedar memakai kostum, tapi bagaimana si cosplayer merepresentasi Merayakan fandomnya. ya, satu merayakan fandomnya, yang kedua juga merepresentasikan. ya merepresentasikan karakternya dengan baik. Itu sih esensi dari cosplay. Jadi kalau dari gua, semua orang bisa berkostum, tapi nggak semuanya bisa dibilang cosplay. Betul. Itu sih kalau dari gua. Karena di balik kostum ada penjiwaan yang harus terus-menerus dipelajari, belum lagi teknik make up, terus hair do, wig do. Crafting. Iya, crafting itu juga udah pasti sih. Dan satu lagi pelajaran kemarin,
kayaknya kalau misalkan cosplay itu harus sedia semacam P3K-nya gitu deh. Iya, Ya nggak sih? P3K. Entah itu peniti, lem Korea, apalagi ya, lakban, Lakban, spidol, spidol, ya, apa aja juga jadi. seperlunya lah. Peniti, jarum pentul penting banget buat yang kostumnya ribet atau misalkan pas cosplay itu pakai hijab gitu. Dan setelah itu Hmm. kita nggak cuma berlomba, tapi kayaknya kalau nggak hilaf nggak seru ya di event ya. Bener. Kebetulan bener. sekali banyak barang inceran kita, jadi mari kita buka. Mari kita buka. Ada Mau apa siapa aja? dulu, kamu apa aku? Kamu dulu deh. Oke. Kalau misalkan apa namanya? Kalau dilihat di Instagram gue, di TikTok itu kan rata-rata kalau nggak Lego, Funko. Nah, kemarin ini untuk pertama kalinya gue akhirnya beli Kipos Cat. Akhirnya setelah berapa kali lewat doang gitu loh. Akhirnya kesampaian juga beli Kipos Cat. Ini bisa dilihat, ini adalah Super Sailor Jupiter alias Makoto Kino. Jadi ini ada 2 tipe, ada yang A sama B, tapi gue dapetnya yang A. Nah, kenapa gue memilih Makoto Kino? Nanti kapan-kapan kita cerita Di Instagram. di Instagram, dimanapun bisa jadi gitu. Karena si Makoto ini punya special meaning buat gue dan dengan koleksi mainan gue gitu. Iya. Next. Selain itu ada apa lagi? Berapa lagi? Kita ubah-ubah kayak banyak ya, biar kelihatan banyak. Biar kelihatan banyak, padahal mah enggak Nggak banyak amat. Ini sih biasalah bapak-bapak ya, hobi diecast. Gua kebut multi toys, dan ada hot item, ada yang katanya item gorengan ya, apalah itu pokoknya. kalau kata bahasa kolektor diecast, gua ngambil ini Hot Wheels. Yang pertama adalah mobil Nissan Leaf Nismo, mobil listrik di kategori Hot Wheels Green Speed. Jadi mobil listrik ramah lingkungan tapi tetap ngebut. Ya gitu. Yang kedua, ini adalah Wave yang wajib yang selalu gue lihat tiap tahun, dan gue lihat update-nya tiap tahun seperti apa aja. Adalah Hot Wheels Screen Time, dan kali ini dia ngambil dari land speedernya Luke Skywalker, X34 land speeder. Ternyata gue baru tahu nama tipe ya, dari film Star Wars Episode 4. Yes. Ya biasa standar bapak-bapak ya, kayak Betul. ibu tahu kan kalau gua Percis. ke apa gimana Alfa, sebut merek lagi, Ke minimarket. pasti Kapanpun dimanapun, hal yang pertama dicari dia adalah Hot Wheels Hot Wheels gitu. yang pertama gue lihat. Iya, larinya pasti ke situ kalau dia. Kalau gue sih ya biasanya ke makanan. Pasti gue itu dulu, ada yang oke, ada yang sip. Gue suka nggak mikir, sabet aja dulu. Karena seninya sih seperti itu ya. Iya, betul. Datang, lihat, sabet. Kalau untuk perdiecasan, karena beda sehari aja, beda berapa jam aja, kayak ya udah diambil, mending diambil entah sama kolektor atau bocah-bocah BM doang gitu loh. Kayak gitulah seninya. Next. Kita punya apa? Cuanable itu relatif ya, karena ya itu yang kayak orang bilang ya, item gorengan lah apa gitu. Gue nggak ngerti, gue datang karena gue suka doang. Next, kita punya ini, gue ngedukung karya anak bangsa kali ini ya, IP lokal bu, gila. Dan baru rilis sebenarnya di event kemarin sih, yang Indonesian Toys apa gitu kan, acaranya sama, IO-nya sama. Gue baru kesempatan kemarin dapat komik Troops of Doom IP-nya Sega Studio. It's the War of Mecha Species. Jadi ya mirip-mirip Transformer lah. Nanti bakal gue buka isinya. Nah, pertama kali gue tahu tentang si Troop of Doom itu tuh sekitar pertengahan tahun lalu, waktu mereka ngadain exhibition di Campville. Nah, gue pikir itu awalnya fandom luar, ternyata lokal. Gokil sih. Keren. Gokil banget loh. Dan gue berkesempatan desain. Dan apa namanya, nggak rapiat, kalau dilihatnya sih total banget. Pokoknya cari aja Troops of Doom dan mereka tuh Cek bakal di keren. sosial medianya. Yep. Dan gue dapet tanda tangan first issue dari the kreatornya sendiri, Mas Riza Satyagraha. He's very kind, gila. Thank you so much. Nuhun so much. Hanupis. Hanupis. Pisan. Next,
Nggak cuma komik, gue dapat perintilan yang lain. Kayak ini figurnya, si namanya Rizor, dia jagoannya nih, jagoannya. Lo tau lah, Rizor terinspirasi dari siapa? Kalau buat yang tahu, nanti gue bakal ceritain banyak di channel gue sendiri. Ini dia di pihak Hirocon, dia leadernya. Dan ini ada line up karakternya apa aja. Di seri ini baru seri 1. Ini baru seri 1 ya. Belum seri berikutnya, kita nggak tahu. Dan ketika di Troops of Doom, yang pertama kali gue ketika mereka reveal karakternya, ini adalah karakter favorit gue banget. Dan gue image aja udah, wih serem kan. Dan gue langsung berpihak kepada Evilian, sisi jahatnya. Nah ini ada Sharkbot nama karakternya. Dia deluxe figure karena tingginya sekitar 5 inch, 6 inch maybe, I don't know. Karena karakternya karakter besar ya gitu. Dan dia ada di pihak Evilian, pihak villain. Bisa dilihat nanti. Gue mau buka sayang loh, asli. Karena packagingnya begini nih, collectible gitu loh. Makanya hanya untuk dipajang tapi tidak untuk diapa-apain, purely dipajang. Karena detailnya itu juga bagus banget. Jadi ketika disuruh milih, kan kemarin sebelum ini kan disuruh milih mau yang mana, lebih menarik yang mana? Oh yang itu sih, Sharkbot. Karena dia cinta pertama gue di Troops of Doom. Nah. Apa itu hero-nya? Gue tim Evilian. Terus apalagi? Oh udah ya belanjaan. Udah sih, itu mah enggak. Ya nggak kira banyak lah, nggak kayak orang-orang kayak harusnya itu. Ketika wishlist berderet, kita kecilin lagi yang mana yang penting. Nah setelah dikecilin lagi, kita prioritasin lagi mana yang sekiranya patut dikoleksi dalam waktu dekat, mana yang bisa dikoleksi dalam waktu lama. Karena kan memang yang namanya figur ya, racun belanja mah ada aja gitu kan, tiap kali ada keluaran baru apalagi yang eksklusif. Nah tapi kalau misalkan barangnya itu dijual secara reguler tapi kita pengen banget, itu bisa dibeli kapan aja dan juga selama budgetnya cukup. Kalau misalkan kayak gitu sih ya pikir-pikir ulang deh, karena ngelihat space di ruangan, terus juga apalagi ya itu juga sama. Kalau misalkan kita beli asal impulsif aja kan kayaknya kurang berfaedah gitu ya. Tapi kalau kita belinya nyampah sih, jatuhnya. Kalau misalkan kita beli karena purely kita suka dan cocok buat cocok sama karakter kita, ya ayo gitu. Apapun lininya ya, entah itu Funko, Black Series, Lego, apapun. Suka-suka kalian. Ada yang pertimbangan belinya juga perawatannya juga ya nggak sih? Betul. Makanya kita pikir-pikir ulang kalau misalkan beli Hot Toys. Meskipun ya ada aja sih pengen banget. Pengen sih, cuma ya perawatannya apa sanggup gitu loh. Apakah cukup telaten untuk merawat gitu. Nah, kalau ditanya apakah kita akan ke Battle of the Toys lagi? Enggak, kita kayak sehari aja cukup. Sehari cukup, karena capek banget, apalagi kemarin kan hujan deras banget. Itu aja sih. Ya, gue rasa cukup sih untuk konten kali ini. Yap. Cukup ya Bu. Oke, cukup. Jangan lupa di like, share, comment, subscribe. Kalau ketemu di jalan apa ketemu di event, tepok aja. Jangan sungkan-sungkan, sapa aja. Sapa aja, kita nggak menggigit kok. Gitu. Tapi jangan minta duit. Lagi minta jajanin. Nah itu dia. Pokoknya itulah. Karena kita belum jadi sultan. Oke. Gua rasa cukup untuk konten kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Dadah.